In criminalibus probationes beden esse luce clariores. Dalam perkara pidana, bukti-bukti harus lebih terang daripada cahaya. Dalam buku Teori dan Hukum Pembuktian Profesor Edward Omar Sharif Hiadis, terdapat 6 parameter pembuktian, yaitu Bewijs teori, Bewijs middel, Bewijs voering, Bewijs last, Bewijs kracht, dan Bewijs minimum. Apa saja kriteria atau pengertian dari 6 parameter pembuktian tersebut? Mari kita simak ulasannya. Pada setiap definisi pembuktian, setidaknya terdapat 6 hal terkait parameter pembuktian, yaitu Bewijs teori, Bewijs middel, Bewijs voering, Bewijs last, Bewijs kracht, dan Bewijs minimum. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah Bewijs teori. Bewijs teori adalah teori pembuktian yang dipakai sebagai dasar pembuktian oleh hakim di pengadilan. Bewijs teori ini dibagi ke dalam 4 bagian. Yang pertama adalah positif wettelig Bewijs teori, yang mana hakim terikat secara positif terhadap alat bukti menurut undang-undang. Artinya, jika dalam pertimbangan hakim telah menganggap bukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut dalam undang-undang, tanpa diperlukan keyakinan, hakim dapat menjatuhkan putusan. Positif wettelig Bewijs teori ini digunakan dalam hukum acara perdata ya. Oleh karena itu, ada yang berpendapat bahwa kebenaran yang dicari dalam hukum perdata adalah kebenaran formil. Artinya, kebenaran yang dicari dalam perkara perdata adalah kebenaran yang didasarkan pada alat bukti semata, sebagaimana disebut dalam undang-undang. Konsekuensi lebih lanjut dalam perkara perdata, hakim hanya sebatas memeriksa alat bukti yang diajukan oleh para pihak. Bagian Bewijs teori yang kedua adalah conviction in time, yang berarti keyakinan semata. Artinya, dalam menjatuhkan putusan, dasar pembuktiannya semata-mata diserahkan kepada keyakinan hakim. Hakim tidak terikat pada alat bukti, namun atas dasar keyakinan yang timbul dari hati nurani dan sifat bijaksana hakim, maka hakim dapat menjatuhkan putusan. Salah satu negara di dunia ini yang menggunakan conviction in time dalam persidangan perkara pidana adalah Amerika ya. Hakim di Amerika adalah ius iudec atau hakim tunggal yang tidak menentukan benar atau salahnya seorang terdakwa, melainkan jurilah yang menentukan. Kendati demikian, hakim di Amerika dalam menyidangkan suatu perkara memiliki hak veto dalam suatu titik yang paling ekstrim. Namun, seandainya semua juri mengatakan bahwa terdakwa itu bersalah, namun hakim tidak berkeyakinan demikian, ia dapat membebaskan terdakwa. Begitu pula sebaliknya, jika semua juri menyatakan bahwa terdakwa tidak bersalah, tapi hakim berkeyakinan bahwa terdakwa bersalah, maka hakim dapat menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Bagian yang ketiga adalah conviction raisoni. Artinya, dasar pembuktian menurut keyakinan hakim dalam batas-batas tertentu atas alasan yang logis. Di sini, hakim diberi kebebasan untuk memaknai alat-alat bukti disertai alasan yang logis. Dalam konteks hukum acara pidana di Indonesia, conviction raisoni digunakan dalam persidangan tindak pidana ringan, termasuk perkara lalu lintas dan persidangan perkara pidana dalam acara cepat yang tidak membutuhkan jaksa penuntut umum untuk menghadirkan terdakwa.
Tetapi polisi yang mendapatkan kuasa dari jaksa penuntut umum dapat menghadirkan terdakwa dalam sidang pengadilan. Bagian yang keempat adalah negatif Wettelah Bewijs teori yang secara umum dianut dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Dasar pembuktiannya menurut keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara negatif. Secara tegas, dasar pembuktian ini dinyatakan dalam ketentuan pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. Itu kriteria atau 4 bagian dari Bewijs teori ya. Parameter pembuktian yang kedua adalah Bewijs middle ya. Bewijs middle ini adalah alat-alat bukti yang digunakan untuk membuktikan telah terjadinya suatu peristiwa hukum. Dalam hukum acara pidana di Indonesia, dalam KUHP-nya kita, itu alat bukti terdapat dalam ketentuan pasal 184 ayat 1, yaitu alat bukti yang sah dalam perkara pidana ada 5. Yang pertama adalah keterangan saksi atau verklaring van aangetuigd. Yang kedua adalah keterangan ahli atau verklaring van aandeskundig. Yang ketiga adalah surat scriptural bescheiden. Yang keempat adalah petunjuk en aanwijzing, dan yang kelima adalah keterangan terdakwa atau verklaring van de verdachte. Parameter pembuktian yang ketiga adalah bewijsvoering ya. Bewijsvoering secara harfiah diartikan sebagai penguraian bagaimana cara menyampaikan alat-alat bukti kepada hakim di pengadilan. Bagi negara-negara yang cenderung menggunakan due process model dalam sistem peradilan pidananya, perihal bewijsvoering ini cukup mendapat perhatian. Dalam due process model, negara begitu menjunjung tinggi hak asasi manusia pada diri seorang tersangka, sehingga seringkali seorang tersangka dibebaskan oleh pengadilan dalam pemeriksaan pra-peradilannya, karena alat bukti yang diperoleh oleh penyidik didapatkan dengan cara yang tidak sah atau dengan cara yang tidak biasa. Biasa disebut juga dengan unlawful legal evidence. Herbert Packer menyatakan bahwa suatu bukti yang diperoleh dengan cara yang tidak sah tidak patut dijadikan sebagai bukti di pengadilan. Bewijsvoering ini semata-mata menitik beratkan pada hal-hal yang bersifat formalistik ya. Persoalan bewijsvoering di Indonesia cukup mendapat perhatian publik menyangkut penyadapan dan penyidikan undercover oleh penyidik yang pada dasarnya dikualifikasikan sebagai unlawful legal evidence, namun diperbolehkan oleh undang-undang. Dalam konteks hukum pidana berdasarkan Undang-Undang Telekomunikasi, penyadapan adalah perbuatan pidana. Hal ini dapatlah dipahami mengingat ketentuan dalam konstitusi yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Oleh karena itu, di dalam pengungkapan suatu tindak pidana, pada dasarnya tidak dibenarkan untuk melakukan penyadapan. Hal ini berkaitan dengan bewijsvoering. Akan tetapi dalam perkembangannya terhadap bijzonder delikten atau delik-delik khusus yang diatur di luar KUHP, penyadapan boleh dilakukan dalam rangka pengungkapan suatu kejahatan.
Pertimbangannya adalah kejahatan-kejahatan tersebut biasanya dilakukan secara terorganisir ya, dan pembuktiannya sulit dilakukan. Artinya, penyadapan boleh dilakukan dalam rangka pengungkapan suatu kejahatan atas dasar ketentuan undang-undang yang sifatnya khusus atau lex specialis derogat legi generali, seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang KPK, Undang-Undang Narkotika, dan Undang-Undang Pemberantasan Terorisme ya. Parameter pembuktian yang keempat adalah bewijslast. Bewijslast atau burden of proof adalah pembagian beban pembuktian yang diwajibkan oleh undang-undang untuk membuktikan suatu perkara hukum. Dalam hukum positif, asas pembagian beban pembuktian tercantum dalam ketentuan pasal 163 Erzein Indis Reglement atau HR. Kemudian pasal 283 Reglement of the Burgerlijk dan pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ya, yang menyebutkan bahwa kewajiban untuk membuktikan adalah pihak yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau mengukuhkan haknya sendiri ataupun membantah suatu hak orang lain yang menunjuk pada suatu peristiwa. Hal ini berdasarkan azas actori incumbit probatio yang berarti siapa yang menggugat maka dialah yang harus membuktikan. Dalam konteks perkara pidana secara universal yang berlaku di dunia, kewajiban untuk membuktikan dakwaan yang didakwakan kepada tersangka merupakan kewajiban dari jaksa penuntut umum. Hal ini merupakan konsekuensi atas azas diferensiasi fungsional dalam kriminal proses yang menyerahkan fungsi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pengadilan kepada lembaga-lembaga yang berwenang, yakni kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Dalam prakteknya, baik jaksa penuntut umum maupun terdakwa atau penasihat hukumnya saling membuktikan di pengadilan, yaitu jaksa penuntut umum akan membuktikan kesalahan terdakwa, sedangkan terdakwa beserta penasihat hukumnya akan membuktikan sebaliknya, bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan suatu perbuatan pidana yang didakwakan. Parameter pembuktian yang kelima adalah bewijskracht ya. Bewijskracht dapat diartikan sebagai kekuatan pembuktian masing-masing alat bukti dalam rangkaian penilaian terbuktinya suatu dakwaan. Penilaian tersebut merupakan otoritas hakim. Jadi, hakimlah yang menilai dan menentukan kesesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain. Kekuatan pembuktian juga terletak pada bukti yang diajukan. Apakah bukti tersebut relevan atau tidak dengan perkara yang sedang disidangkan. Jika bukti tersebut relevan, kekuatan pembuktian selanjutnya mengarah pada apakah bukti tersebut dapat diterima atau tidak. Dalam hukum acara pidana, kekuatan semua alat bukti pada hakikatnya sama ya, dan tidak mengenal hierarki, beda dengan dalam ketentuan hukum perdata ya. Hanya saja ada ketentuan yang mensyaratkan keterkaitan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain. Oleh karena itu, dalam hukum acara pidana terdapat alat bukti yang bersifat pelengkap. Bukti tersebut timbul dari bukti yang lain. Misalnya alat bukti petunjuk yang didapat dari keterangan saksi dan alat bukti surat. Sedangkan dalam ketentuan hukum acara perdata, karena didasarkan pada positif wetteleg bewijs teori, meskipun tidak mengenal hierarki alat bukti tertulis seperti surat, sertifikat, atau akta otentik lainnya mempunyai kedudukan yang lebih kuat,
Terlebih lagi, akta otentik yang merupakan probatio plena yang berarti mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, yang kedudukannya sangat kuat kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Parameter pembuktian yang terakhir atau parameter pembuktian yang keenam adalah bewais minimum. Bewais minimum adalah bukti minimum yang diperlukan dalam pembuktian untuk mengikat kebebasan hakim. Dalam konteks hukum acara pidana di Indonesia, untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, paling tidak harus ada 2 alat bukti ditambah dengan keyakinan hakim. Artinya, untuk dapat menjatuhkan pidana, bewais minimumnya adalah adanya 2 alat bukti sebagaimana ketentuan pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Demikian pula dalam hukum acara perdata, minimum bukti yang diperlukan oleh hakim untuk memutus perkara adalah minimal 2 alat bukti. Demikian pada pembahasan kali ini kita membahas sedikit teori terkait dengan parameter pembuktian. Semoga bermanfaat. Terima kasih.